Kita baru buat fungsi untuk get notif. Selanjutnya kita akan buat fungsi untuk get notif. Misalnya kita akan membuat fungsi untuk menampilkan notifikasi berdasarkan ID misalnya, ya. Oke. Jadi ini get notif by ID, ya. By ID kemudian masih sama ya. Apa namanya? Ada request, ada respon. Kemudian ini kita bawa ke dalam sebuah variabel baru namanya notification, masih sama ya. Cuman hanya saja di sini kita find by ID. Ya, find by ID. Nah, ini udah ada find by ID, kemudian requestnya apa? Ya. Kita akan mengambil request parameter dari apa yang dikirim, apa yang diterima oleh variabel request ini. Ya, di dalamnya ada sebuah objek namanya params. Ya, nah di dalam params ini terserah nanti. Misalnya kalau user mengirim pakai ID, ya kita panggil ID-nya. Ya, oke ya. Nah, selanjutnya kalau misalnya user ngirimnya by defaultnya sih by ID. Ya, defaultnya by ID, kemudian menutup kemungkinan bahwa di dalam Mongoose ini akan ada beberapa beberapa sintak yang mesti kita coba nanti dari dokumen resminya. Nah, beberapa sintak lainnya terkait dengan find ID, kemudian get, put, dan lain sebagainya, adik-adik bisa lihat di dokumennya ya, mongoose.js.com. Ini salah satu contohnya. Find ID, find delete, delete one, replace. Ya, misalnya find one ini untuk apa? Untuk menemukan satu data terakhir. Ya, kita tinggal menggunakan sebuah objek di dalamnya untuk memberikan parameter. Misalnya, kalau tadi kan contohnya find ya. Kalau tadi contohnya find. Oke, sebentar. Find. Nah, ini misalnya. Nah, find name-nya apa? Nah, kalau kita secara default, find itu find ID ya, kita menggunakan parameter ID sebagai key-nya. Ya, nah ini seperti ini contohnya ya. Berikutnya kalau adik-adik nah, bisa juga cari dari dokumennya sini, MongoDB-nya. Kemudian nah ini query-query yang ada dapat digunakan untuk MongoDB. Ya. Nah, ini nanti kita akan pelajari selanjutnya untuk query expertnya. Nah, adik-adik juga bisa masuk MongoDB with Node. Nah, ini JS ya. Oke, sebentar. Ada nih, adik-adik bisa masuk di sini langsung. Tadi mulai dari tutorial Node.js-nya, kemudian bagaimana koneksi dengan MySQL juga ada. Nah, kalau untuk MongoDB ini find. Nah, ini contohnya. Jadi sama aja kita find one. Jadi kalau misalnya ini ada banyak ya, ada di BU collection customer. Nah, untuk fungsinya ini sama. Ya, misalnya kita cari find ya. Sayang sekali nggak ada find. Kemudian untuk create, insert ini sama. Ya, nanti coba kita. Nah, ini fungsinya sama insert one. Objeknya apa? Ya, nanti ada dipelajari dari sini lebih gampang. Ya. Nah, kita akan lanjut. Nah, saat ini kita akan menggunakan find by ID dulu. Ya, find by ID. Kemudian responnya ini sama. JSON. Kemudian notification. Kita akan kirim menjadi respon. Selanjutnya ketika error ngapain. Nah, berikutnya kita akan buat untuk create-nya. Ya, kita akan buat untuk save notif ya. Save notif. Kemudian tetap ada request dan rest ya. Tetap ada request dan rest. Cuman di sini lebihnya kita harus menerima dulu, menangkap dulu
menangkap dulu request yang dikirim dari klien ya, new, kemudian kita akan sandingkan, kita akan bawa request tadi, request yang diterima, bodinya ya. Di dalam request ada body seperti apa yang sudah saya pernah jelaskan dalam HTTP request, ada body, ada header, ada status ya. Jadi ini kita akan ambil bodinya. Oke ya. Nah, ini kita tangkap dalam variabel notification ya, kita tangkap dalam variabel notification. Kemudian notification ini yang nanti kita akan simpan ya. Nah, ini kita hapus dulu ya. Oke, ini kita hapus dulu. Oke, selanjutnya kita akan buat variabel baru, respon dari save-nya, responsive ya namanya, responsive dari penyimpanannya tersebut berhasil atau tidak ya. Notification ya, notification yang ini ya, kita akan save sekarang, save ya, save. Oke ya, karena apa? Karena di atas kita sudah mendeklarasikan bahwa notification ini adalah memanggil fungsi untuk memasukkan parameter body ini ke dalam model notification, telah dibuat sebelumnya, di mana dibuat sebelumnya itu notification-nya adalah bagian dari telah memanggil library connection dari MongoDB. Sehingga di sini kita sudah bisa menggunakan save-nya, save dari skemanya ya. Nah, oleh karena itu kita akan merespon status ini ke klien dengan 201 jika dia berhasil disimpan, lengkap dengan responnya save 1 atau tidak. Jadi nanti akan ada parameter respon yang diberikan dari sini ya. Kemudian ketika error ya tetap kita gunakannya. Nah, ini udah ada 3 ya, kita coba dulu ya. Kita akan, jadi tadi baru mendaftarkan satu buah fungsi di dalam indeksnya, indeks rootnya ya. Sekarang kita kembali ke indeks root. Nah, jadi di sini indeks root ya, kita akan kembali, kemudian kita buat get notif ID, kemudian apa lagi tadi namanya, save ya, save notif. Nah, sekarang baru kita akan gunakan. Tidak ada error ya, jadi udah berhasil jalan. Saya sudah gunakan indeks rootnya tadi, fungsi-fungsinya tadi udah saya panggil di dalam root. Nah sekarang kita akan gunakan postman-nya. Ya, postman-nya saya akan menggunakan create baru aja ya. Jadi tadi saya punya URL apa ya namanya. Ini saya copy ya. Kemudian kita get. Nah, kosong ya. Kemudian by ID misalnya. Nah, kebetulan karena belum, kita coba seek ya, post. Kemudian apa parameternya? Jadi parameternya ada di body ya. Oke, kita buat di sini apa aja ya? Kita coba lihat di ini, kita minimize ya. Oke, nah biar bisa kita nyontek. Oke, ini juga saya minimize ya. Oke, parameternya ada di model. Nah, ini ada title ya, ada request ID, kemudian ada title, kemudian ini kita bentuknya JSON ya. Bentar. Oke, JSON. Oke, ada apa aja ya? Ada request ID, sebentar. Title, kemudian katakanlah misalnya apa tadi namanya, postingan baru misalnya ya. Kemudian sebelum title ada request ID ya.
request 001. Oke. Jadi jangan lupa ikutin tipenya. Kemudian di bawahnya deskripsi. Kemudian di bawahnya ada user ID ya. Jadi yang penting-penting kita isikan satu misalnya. Kemudian file. Nah, ini kita kosongkan. Oke, jadi saya membuat di dalam raw data tipenya JSON ya. Sekarang saya akan kirim. Oke, sebentar. Oh iya, di rootnya saya belum edit, adik-adik, sorry. Jadi tadi saya baru membuat notification-nya ini, saya taruh di sini, saya import. Cuman saya belum gunakan di sini, ya. Saya belum gunakan, saya baru sebatas sampai import saja, ya. Nah, saya akan gunakan apa namanya tadi, save ya, save untuk post. Jadi saya taruh di sini ya. Oke, jadi seperti ini. Kemudian nanti get by ID ya. Get by ID berarti routernya get, cuman ada parameter ID-nya. Ya, ada parameter ID-nya. Misalnya /ID seperti ini. Ya, fungsinya adalah ini kita panggil. Oke. Ya, kita coba ya. Oke, kita lihat dulu. Oke, tidak ada error. Nah, kita akan coba. Nah, sudah mau ya. Jadi kita sudah mau nge-create data, sudah berhasil nge-create data. Kemudian kalau kita lihat di Kompas kita refresh dulu barangkali. Oke, track APA. Jadi kita punya satu buah collection sesuai dengan apa yang kita buat tadi ya. Namanya notification sesuai dengan skema yang kita buat tadi di notification ini ya. Namanya notification ya. Telah dibuat satu buah data. Oke, kalau kita melihat, nah ada yang kurang nih. Ada yang salah. Datanya bodinya belum tersimpan. Belum mau tersimpan, hanya create, add, dan delete. Ya, kalau kita tabelkan ini baru sebatas ini aja. Kita delete dulu ya, berarti ada yang salah. Ya, request kita belum diterima oleh apa namanya? Oleh servernya, oleh node-nya. Ya. Oke, kita akan coba perbaiki, barangkali kita sedikit salah di bagian ini, di raw datanya, ya. Oke, kita sudah punya apa namanya metode untuk post, namun belum berhasil untuk menyimpan data, kemungkinan karena JSON kita belum mampu ditangkap oleh apa namanya request ini ya, karena bentuknya JSON. Oleh karena itu kita sebenarnya perlu satu buah lagi. Jadi kita kembali ke entry point-nya ya di index. Jadi di atas ini kita perlu menggunakan convert apa namanya JSON dari express-nya. Di use kemudian express.json. Nah, ini nanti akan menerima respon JSON dari klien. Nah, coba kita lihat. Oke, sudah ada error ya. Nah, kita akan coba kembali. Ini saya gunakan Postman. Kemudian URL untuk postnya, headernya, jangan lupa content type sama extract table-nya kita gunakan JSON ya. Oke, authorization kita kosongkan dulu sementara. Kemudian ini ingat di body tipenya yang saya gunakan raw data, kemudian JSON. Nah, ini saya akan mengirim sebuah request baru. Oke, nah request sudah diterima, sehingga respon dari fungsi
dari fungsi fungsi kita kembali lagi ke notification controller ya, tempat untuk save notifnya. Jadi ini kan respon dari save ref ini mengeluarkan output, memberikan respon berupa data yang kita kirim. Jadi persis data yang kita kirim responnya. Ya, jadi ini kita bisa manfaatkan nanti. Oke ya. Nah, kita kembali coba kita lihat di post di Mongo Kompasnya. Nah, ini bentuknya, bentuk datanya. Kita coba lihat dalam bentuk table ya. Nah, ini ada objek ID, string, postingan baru, dan deskripsi. Oke, nah sekarang kita coba URL berikutnya. Kita minimize lagi ya, biar biar mudah kita mengenali. Oke, kita minimize lagi ya. Nah, ini. Oke, kita akan mencoba root yang lain, root yang berbeda. Ini kita gunakan get coba ya. Tadi kita kan sudah punya get. Oke. Nah, di get kita sudah berhasil juga menampilkan collection yang kita punya. Ya. Cuma ada satu saat ini. Coba sekarang kita buat untuk yang kedua kali, postingan baru, postingan new, pemesanan 2 miskin seperti itu ya. 2 deskripsi pemesanan 2. Oke, filenya kita kosongkan dulu ya, nanti kita akan bahas berikutnya. Nah, ini kita kirim coba. Oke. Nah, sudah mampu ya, sudah mau tampil ya. Nah, sekarang kita coba retrieve lagi, kita get. Oke, nah jadi udah ada 2 data ya adik-adik. Nah ini ya. Nah sekarang kita coba yang root yang kedua. Jadi root yang kedua itu adalah get notif by ID. Kita coba lihat path-nya, path URL-nya. Jadi /ID. Nah ini bisa kita slash berapa ya ID-nya yang kita akan ambil. Nah ini ya. Ini sebagai default-nya dia adalah ID yang otomatis dibuat dari nodes-nya, dari Mongo-nya ya. Nah ini udah mau. Jadi secara default dia akan mengenali ID yang dibuat otomatis dari Mongo. Ya, ini akan dikenali otomatis ya. Oke, nah itu tadi path-nya. Nah path-nya ini bisa kita custom ternyata adik-adik. Kita bisa custom, kita bisa kasih misalnya supaya siapa tahu nanti banyak notification-nya ya. Notification banyak ada ada service layanan. Jadi bisa kita buat seperti ini. Ya, kita bisa buat otomatis seperti ini, sehingga di sini kita bisa tambahkan satu lagi /notification. Nah, jadi setiap URL kita gunakan itu. Oke ya. Sip adik-adik. Nah, cara yang kedua bisa juga seperti ini. Jadi ini misalnya di indeks ini kita bisa gunakan beberapa root, misalnya root 1, root 2, root 3, root 1 misalnya kita gunakan untuk root notif. Nah, bisa seperti ini ya. Root notif misalnya. Ini kita buat root notif. Kemudian kita simpan ya. Nah, di sini kita tetap bisa gunakannya secara otomatis, sehingga otomatis seluruh root yang berada di notif memiliki path seperti ini. Ya, nanti barangkali ada memiliki beberapa root yang berbeda. Ya, kita coba ya. Send. Nah, oke. Kemudian kalau post misalnya ini post ya, kita hapus parameternya untuk post. Nah, ini post request 03 berarti pemesanan 3 nih 3. Nah, ganti seperti itu aja. Coba ya. Nah, sudah mau ya adik-adik? Oke. Nah, itu udah ada 3 root. Nah, berikutnya kita akan membuat root untuk delete. Ya, untuk delete dan update. Nah, oke, kita kembali lagi ya. Ini saya perbesar kembali. Kita kembali lagi ke controller notification-nya. Nah, kita akan buat untuk sementara untuk update-nya dulu ya. Nah, untuk update-nya jadi ini update kita kasih nama update notif ya. Update. Nah, update notif ini harus kita berikan parameter lagi. Terus kita berikan key, apakah notifnya by ID atau bagaimana. Ya, kita misalnya notif, kita gunakan
harusnya kita bisa gunakan var seperti ini. Ya, jadi tidak perlu cons karena kalau cons kita udah fix seperti itu, kita bisa gunakan ya seperti variabel global ya. Nah, kita bisa gunakan notif ID dulu. Jadi kita cari dulu notif ID-nya, karena request nanti kita update berdasarkan ID dari apa namanya, dari ID otomatis yang dibuat oleh MongoDB-nya ya. Jadi find by ID dulu. Jadi find by ID sama seperti ini ya. Jadi kita temukan dulu apakah ada notifikasi yang akan di-delete. Ya, kalau ada baru kita eksekusi. Ya. Nah, di sini kita isikan kondisi if there's no notif ID, jadi notif ID ya. Notif ID. Nah, maka jika tidak ada, jika tidak temukan, maka kita return langsung status respon dengan status 404, jadi page not found ibaratnya, atau data not found, dengan kita memberikan sebuah objek error ya, message ya. Nanti pesannya bisa bedakan ya, bisa custom di sini. Tapi yang yang secara default adalah dalam sebuah respon itu, jadi ada status, ada message ya. Nah, status kalau misalnya defaultnya ada menggunakan status HTTP request, ya gunakan 404. Tapi kalau misalnya ada status yang misalnya adik-adik mesti tampilkan, misalnya status seperti itu, boleh ya, misalnya status false ya, misalnya status false untuk seluruh data yang tidak memberikan respon sesuai dengan yang kita harapkan, berarti statusnya false, misalnya error, kemudian page not found, dan selanjutnya. Sehingga nanti di sini kita bisa berikan untuk yang error ini juga bisa kita berikan status tambahan false ya. Oke, ada deh ya. Nah, ini yang untuk ini berarti data not found ya. Oke ya. Nah, setelah ditemukan, nah kalau misalnya ditemukan, baru kita mau ngapain ya? Kalau ditemukan ya, kalau ditemukan berarti kita akan merubah data tersebut ya. Kalau ditemukan ya, kalau ditemukan berarti kita akan merubah data tersebut ya. Kita akan merubah data tersebut, berarti kita akan gunakan ini, kita akan hapus, kita akan panggil notification modelnya, kemudian update once. Nah, jadi sekali aja, ada many, ada sekali. Jadi kalau many ini untuk update batch, kalau ini untuk update sekali ya, jadi satu row saja. Update once ya. Nah, parameternya berdasarkan apa yang akan kita gunakan untuk update? Jadi kita akan menggunakan parameter ID sesuai yang tadi kita kirimkan, ID otomatisnya ya. Nah, ID dokumennya ya, request, kemudian param ID. Oke ya. Nah, ID ini tampil dari rootnya ya, dari sini ya, dari root mana root ya, ya ini. Oke ya, tidak perlu sama, boleh aja berbeda ya. Yang jelas parameter pertama itu kita definisikan dia sebagai ID. Oke ya. Nah, sampai di sini cukup. Nah, kita akan lanjut nih. Itu tadi request paramnya, key-nya yang kita gunakan untuk update. Kemudian berikutnya set adalah kita akan setting akan update apanya aja. Ya, kita akan update apanya aja. Nah, di sini kita setnya kita ambil sebagai seluruh parameter body-nya. Ya, body. Nah, oke. Jadi seluruh parameter body yang kita akan gunakan untuk update si notifikasi tadi, si data tadi. Ya. Nah, jika sudah berhasil diupdate, maka kita respon kembali. Kita kirim respon bukan 201, ini 200 saja karena itu kita tidak nge-create data. Oke ya. Nah, berikutnya lagi satu untuk delete. Nah, untuk delete sekalian nih. Untuk delete sama, jadi kita temukan dulu ID-nya. Temukan dulu ID-nya ada atau enggak. Nah, jika ada, baru kita delete ya. Ini delete
Ini respon delete-nya ya, respon respon del notification, kemudian delete one ya. Jadi sama seperti panduan yang kita baca tadi dari W3 School-nya ya. Nah, di delete one sini sama, tinggal kita ngapus request body-nya karena kita nggak ada ngapus dengan mengirim parameter body, kita hanya ngapus berdasarkan key tertentu. Ya, nah jangan lupa kita kirimkan respon delete-nya. Oke ya. Nah, sampai sini sudah clear. Jadi sudah semua create update delete-nya. Sekarang kita kembali lagi ke root-nya. Kita akan panggil beberapa fungsi yang telah kita tadi buat di dalam root. Ya, ini kita panggil dulu di sini. Ya, pertama ada update notif. Oke, kedua ada nih yang baru, yang terakhir nih. Oh, ini belum ya. Delete ya, delete. Nah, delete notif. Oke. Sebentar. Nah, oke. Nah, delete notif ya. Jadi udah ada get by ID, save notif, update notif, dan delete notif. Ya. Nah, sekarang di sini udah saya panggil nih semuanya, get notif, notif ID, save notif, update, dan delete. Nah, sekarang kita akan gunakan di sini. Ya. Kita akan gunakan update. Ya, root-nya kita akan gunakan root patch. Ya, put juga boleh. Ya. Slash ID ya. Kemudian apa? Jadi put delete, put dan get ID itu sama rootnya ya. Ini adalah kita gunakan adalah update notif ya. Oke, update notif. Berikutnya yang terakhir ini juga sama. Delete-nya kita menggunakan root ya, root yang sama. Metodenya aja yang berbeda nih, delete ya, fob namanya root fob-nya. Ini root fob-nya sama ya. Nah, sebelumnya saya juga sudah sempat bahas bagaimana tips-tips adik-adik untuk membuat penamaan root, khususnya untuk URL-nya ya. Nah, ini untuk delete. Oke ya, sehingga ini saya panggil yang delete. Oke, sampai di sini udah clear. Nah, kita coba. Oke, tidak ada error ya. Nah, sekarang kita akan coba nih. Kita akan coba yang pertama adalah untuk post kan sama ya. Post dan get all sama. Kemudian ini saya akan ubah yang terakhir, yang pesanan 3 ya. Ini ada salah nama title-nya. Saya akan rubah. Kemudian saya akan gunakan patch. Ya, ini saya kasih nama pemesanan. Ya, pemesanan 3. Nah, di sini saya kasih deskripsi lagi oleh. Oke ya, kita coba. Nah, oke. Nah, modified count 1 berarti udah berhasil. Jadi kalau kita menggunakan modified update many, berarti ini akan ada banyak ya. Oke. Kemudian match-nya ini ketemu atau tidak. Kalau many misalnya ada 3 buah update tapi hanya 2 yang ketemu, berarti ini bisa jadi 2. Nah, dari 2 tuh bisa jadi ada salah satu memang terupdate, kemudian berikutnya karena datanya sama bisa jadi nggak terupdate. Jadi ini bisa jadi berbeda dengan ini. Ya, kita coba lihat ya di MongoDB-nya apakah sudah terupdate data saya. Data request ke SIDA. Oke, sudah berhasil terupdate data pesanan 3 oleh Agus Saputra. Ya, kita lihat dalam bentuk raw data ya. Nah, ini. Oke ya, clear. Nah, saya akan hapus nih untuk yang kedua. Nah, saya akan hapus untuk objek ID yang kedua. Nah, saya akan hapus nih yang kedua ya. Kita gunakan yang delete. Ya, fobnya untuk yang delete ya. Oke. Kita lihat. Delete count once. Oke, kita coba refresh ya. Harusnya ini udah nggak ada ya deskripsi pemesanan 2. Nah, oke, udah berhasil ya. Nah, jadi itu adik-adik. Nah, jadi tidak sulit adik-adik
Nah, ini belum sampai kita menggunakan token ya, belum kita sampai pada menggunakan authorization dan autentikasi. Ya, jadi perlu saya garis bawahi, saya akan ulang kembali. Jadi ini adalah entry point yaitu index.js. Jadi ketika node itu dijalankan akan memanggil index.js-nya, kemudian index.js-nya akan memanggil beberapa library. Ya, yang pertama kita akan menggunakan Express, framework Express. Ya, jadi metode JSON ini dia. Root-nya kita menggunakan dari Express-nya. Kemudian yang kedua kita menggunakan library untuk MongoDB collection, schema, dan connection. Ya, perannya dari sini kita perlu root ya, root. Nah, ini kita perlu root. Lalu kita menggunakan root dari Express.js-nya. Nah, di dalam root ini tentu kita akan memanggil beberapa fungsi untuk manipulasi datanya, mulai dari get notif, set post, get notif ID, update, delete. Nah, itu asalnya dari mana? Dari controller. Ya. Jadi dari controller ini saya import. Nah, di mana controllernya di sini? Ya. Nah, controller ini isiannya apa aja sih? Ya, isiannya apa aja? Yang pertama, saya perlu import model notification. Model ini digunakan untuk apa? Jadi model ini adalah mewakili, merepresentasikan seluruh koneksi terhadap database. Dalam hal ini adalah MongoDB. Find ID, kemudian find one, update many, delete one, delete many, ya. Jadi seperti ini. Oke ya. Nah, seperti apa modelnya? Jadi saya kembali lagi ke modelnya, ada di model notification.js. Nah, ini. Jadi di sini saya mengimport MongoDB, import timestamp. Kemudian saya menggunakan skemanya untuk jadi tadi ada request yang ditangkap oleh, anggap aja ini ya, set notif ya. Ada request yang ditangkap dari, ada request ya, ini saya, ada request yang ditangkap oleh variable notification. Oke. Setelah itu si notification ini asalnya dari mana? Si notification-nya asalnya dari ini, dari model ini. Ya, dari model ini. Oke ya. Nah, isiannya apa aja isikan ya, disesuaikan kebutuhan. Oke, jangan lupa diekspor. Oke, sampai situ sudah ya. Nah, sehingga selanjutnya baru kembali lagi ke indeks di entry point-nya kita gunakan root tadi. Nah, ini kita bisa gunakan permalink notification jika kita memiliki beberapa root yang berbeda. Oke, mungkin itu aja untuk tutorial singkat dan sederhana terkait REST API menggunakan React.js. React.js, Express.js dan MongoDB.